mengasihi Tuhan, kalian disebut anak. Kenapa kau ingin melempari? Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Tetapi karena kecemburuan orang-orang Yahudi kepada Yesus, karena Yesus mampu kemudian bermukjizat di tengah-tengah Bani Israel, dan semakin banyak Bani Israel yang percaya kepada dia. Dan kalau semua Bani Israel percaya pada zaman itu kepada Yesus, bahwa dia adalah Mesias, dia adalah junjungan, dia adalah Tuhan, dia adalah guru, dia adalah rabi, maka tidak ada lagi yang akan membayar upeti. Kalau tidak ada yang membayar upeti, maka bangsa mereka akan diambil alih oleh penjajah Romawi. Itu tertulis di mana, Bang? Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Mereka sepakat membunuh Yesus karena mereka tidak ingin bangsanya dirampas oleh Romawi. Maka mereka sepakat membunuh. Bagaimana caranya mencelakakan orang ini? Maka dalam Matius 50:39 jelas dikatakan dalam Matius 26:59, mereka melakukan kesaksian-kesaksian, mereka melakukan tipu muslihat. Lukas 14, mereka melakukan kesaksian-kesaksian palsu demi untuk membunuh Yesus. Itu kesaksian palsu semua tuh. Oh, dia melakukan ini, dia menistakan Tuhan, dia begini, dia mengaku begini. Itu kesaksian-kesaksian palsu yang dilakukan mereka supaya Yesus ini dibunuh. Kalau Yesus dibunuh, kata Kayafas imam besar waktu itu, Yesus ini harus mati demi untuk menyelamatkan bangsa Israel dari perampasan tempat sucinya dan bangsanya dari bangsa Romawi. Baca Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Maka 53-nya mengatakan begini, ketika mereka sepakat membunuh Yesus, ketika sepakat kemudian mereka bernubuat untuk membunuh Yesus, di data nomor 57-nya, 54-nya, Yesus kemudian menyingkir ke sebuah padang gurun bernama Efraim. Di sana Yesus kemudian bersembunyi bersama dengan pengikutnya. Karena Yesus ingin dibunuh. Kenapa ingin dibunuh? Supaya tidak mempengaruhi orang-orang untuk tidak membayar pajak. Itu, Bang. Jadi bukan karena dosa, bukan karena Yesaya 53, bukan karena dosa waris, itu hanya bullshit buatan gereja belakangan. Jadi Anda boleh mendalami materi ini, silakan Anda baca di dalam Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Ternyata orang Yahudi ingin membunuh Yesus karena faktor ekonomi politik, bukan karena dosa waris. Kalau orang Yahudi ingin menebus dosa waris, Bang, sudah diajarkan mereka dari sejak nenek moyang mereka. Ada di Imamat 1 nomor 2. Katakanlah kepada orang Israel, apabila mereka hendak mempersembahkan kurban sebagai penebus dosa kepada Elohim, maka hendaklah mereka mempersembahkan hewan ternak, domba, kambing, sapi, lembu. Itu sudah masuk ke dalam paket mereka. Jadi orang Yahudi tidak bisa diajari mereka membunuh Yesus karena dosa waris. Nggak ada itu. Itu karangan gereja demi untuk melancarkan ajaran Kristus palsu yang datang kepada Paulus. Makanya kalian mengaku sebagai anak-anak Tuhan. Yang disebut anak Tuhan adalah mereka yang mentaati Taurat, mereka yang menjalankan instruksi Taurat, mereka yang menghidupkan diri mereka dengan tuntunan Taurat. Itu anak Tuhan. Kalian justru menganggap Taurat itu kutuk, menganggap Taurat itu sampah, menganggap Taurat itu tidak ada kebenaran di dalamnya. Maka pertanyaannya, kalian ini anak Tuhan atau anak setan? Kalau berbicara hukum Taurat, emang nggak ada manusia yang mampu. Siapa bilang, Bang? Apa yang sulit di Taurat? Apa yang sulit? Apa? Ya satunya aja contoh, nggak tahu ada di Muslim enggak. Gigi apa itu? Gigi, kaki, loh iya memang, saudara, hukum itu sudah diberlakukan di Indonesia. Sudah diberlakukan. Pencuri penjara, yang ini di penjara, yang ini di penjara. Itu sudah diberlakukan. Memang kayak begitu. Makanya Yesus mengatakan apa di dalam kitab Matius? Lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan surga dengan satu matamu daripada dengan dua matamu tapi kamu dilemparkan ke dalam neraka. Lebih baik, kata Yesus, lebih baik kamu mati
lebih baik kamu bangkit di kerajaan Tuhan dengan satu tanganmu daripada dua tanganmu tetapi dilemparkan ke dalam api neraka. Memang kayak begitu. Maka ketika ada perintah bang, ada aturan, barang siapa yang mengintip bom-bom lagi maka matanya akan dicungkil. Kira-kira masih ada nggak orang yang mau mengintip bom-bom Gak mau. Barang siapa yang berzina, nonotnya akan dipotong. Kira-kira masih ada nggak orang yang mau berzina? Nggak mau. Barang siapa yang menendang orang, saudaranya sendiri, maka kakinya akan dipotong. Masih ada nggak orang yang menendang orang? Nggak mau, nggak ada lagi. Siapa yang mau puntung tangannya, kakinya? Siapa yang mau buta matanya? Nggak ada yang mau. Itu aturan Tuhan, bang. Tapi muncul kemudian Paulus, itu batal. Dengan batalnya hukum itu, maka orang sudah bisa ngintip bom-bom lagi karena sudah tak ada lagi hukum. Orang sudah bisa mencuri, orang sudah bisa begini bla 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 karena sudah ada hukum. Siapa yang menginginkan menghilangkan hukum Tuhan? Tuhan atau iblis? Enggak, hukum Tuhan dulu yang tadi. Tunggu dulu bang. Siapa yang menginginkan hukum-hukum Tuhan itu dihilangkan? Tuhan sendiri atau iblis? Enggak, masalah hukum Taurat kan itu kan berlaku. Iya. Pertanyaan saya bang, ketika Adam diberi perintah oleh Tuhan, jangan kau makan buah ilmu pengetahuan ini, iblisnya datang mengatakan jangan makan atau makan, melawan Tuhan. Ya itu dia godaan itu, makanya melawan Tuhan. Ketika kemudian Yesus mengatakan di dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan setitik pun dari hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati neraka. Itu kata Yesus. Pertanyaan saya, iblisnya mendukung Yesus atau iblisnya melawan Yesus? Jangan kau percaya Taurat, itu semua tidak berguna. Yang berguna itu adalah kasih. Kira-kira iblisnya di mana? Iblis memperkuat Taurat atau iblis menghapuskan Taurat? Gimana? Ya itu Yesus kan yang menggenapi itu. Nah, itu maksud saya, siapa yang mengambil kitabnya Yesaya untuk melegalkan menghapus perintah Tuhan? Iblis atau Tuhan sendiri? Makanya Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Apa keinginan iblis? Menghapuskan perintah-perintah Tuhan. Ya itu udah jelas, itu kan pengajaran sesat. Nah, pengajaran sesat. Sekarang Kristus mati untuk nembus kutuk hukum Taurat, bukan? Dan setelah itu orang Kristen bukan lagi hamba, kan? Gak boleh lagi di Kristen itu menghambakan diri, kan? Karena kalian adalah anak-anak merdeka, bukan? Kalian adalah anak-anak Tuhan, maka kalian tidak lagi diikat oleh aturan-aturan Tuhan. Pertanyaan saya, apa bedanya iblis dengan Kristen yang sama-sama tidak mau diatur oleh Tuhan? Ini biar saya dapat intisarinya itu, sebenarnya Yesus itu yang kalian ada di Al-Quran Nabi Isa itu sebenarnya sama enggak sama Yesus? Soalnya apapun yang kita bicarakan nggak bakal ketemu. Kalau menurut saya jawab itu orangnya sama enggak itu? Saya jawab bang. Nabi datang di tengah-tengah Bani Israel, lahir tanpa ayah, mengajarkan hikmat Injil, dan dia diutus hanya kepada Bani Israel. Dia bukan Tuhan, dia bukan anak Tuhan, dia adalah manusia suci terkemuka di dunia dan di akhirat. Setelah dia datang, satu, ditolak. Bukan hanya ditolak saja, tetapi dibuat duplikasinya, dibuat kepalsunya, Yesus palsunya dibuat. Al-Quran datang menjelaskan kemudian bahwa Nabi Isa yang lahir tanpa ayah itu, inni abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyan. Dia seorang nabi, dia hamba Allah, dia diberi ketetapan aturan-aturan firman yang dia harus sampaikan kepada Bani Israel. Yang timpang kemudian adalah, adakah Yesus mengajarkan dirinya adalah Tuhan yang nuzul inkarnasi menjadi manusia? Nggak ada. Berarti Yesus kalian itu Yesus palsu. Ada nggak kemudian Yesus datang ke atas muka bumi,
mengajarkan kemudian untuk menghapus hukum Taurat. Enggak ada. Berarti yang kalian bunuh di atas salib bukan Yesus. Ada enggak Yesus mengajarkan kemudian menebus dosa dengan menggunakan Tuhan yang nusul jadi manusia dibunuh untuk menebus dosa-dosa manusia? Ada enggak? Enggak ada. Berarti yang kalian sembah, yang kalian anggap Yesus itu Yesus fiktif. Sekarang Al-Quran mengatakan wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Yang mereka bunuh, yang mereka salib bukan Nabi Isa, tetapi orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Ada enggak Yesus berkata waspadalah kepada Yesus palsu? Ada. Di mana dalilnya? Lukas 21 nomor 8, Matius 24 nomor 23, nomor 24, nomor 25, 26, 27 dan seterusnya. Yang gitu dalilnya, bukan Yesus palsu, Nabi palsu. Nabi Mesias palsu. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Namaku siapa? Yesus. Dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Berarti penyesat itu bernama siapa? Yesus. Gelarnya apa? Kristus. Disingkat apa? Yesus Kristus. Kristen ini pengikut siapa? Kristus Yesus. Jadi kalau Anda bertanya, apakah sama Nabi Isa dengan Yesus? Al-Quran datang bukan untuk menyamanyamakan, saudaraku. Al-Quran datang untuk meluruskan ajaran Nabiullah Yeshua Hamasya yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Kemudian dipelencengkan ajarannya, diduplikatkan namanya, dan Yesus sudah berpesan itu juga. Tapi makanya gini ditanya, loh, ya, tuduhan gimana? Bang Juma itu, tuduhan Bang Juma udah terlalu liar. Kalau Bang Juma bilang itu Yesus palsu, masa Yesus palsu bisa menghidupkan orang mati, mencelikkan mata orang buta? Bagus. Yang benar aja Bagus. sih. Saudara, sekarang ada enggak yang kayak gitu menghidupkan Lazarus sudah dikubur berapa hari? Saudara, kalau yang menghidupkan itu di dalam Al-Quran diterangkan biiznillah, biiznillah, biiznillah. Aku menghidupkan dengan izin Allah. Kami beriman Yesus membangkitkan orang mati, membuat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, bom susah Kami percaya itu. Percaya kami. Tetapi yang kami tidak percaya adalah ketika diajarkan dia datang ke bumi sebagai jelmaan Tuhan, mati untuk tumbal dosa-dosa orang Kristen. Itu yang kami tidak percaya. Tetapi kalau dia membangkitkan orang mati, kami percaya. Karena kenapa? Dia memiliki mukjizat. Yesus berkata dalam Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apa yang aku lakukan adalah apa yang diberikan oleh Bapa untuk aku lakukan dan aku kerjakan. Mujizat. Biiznillah. Nah, sedangkan Kristen mengatakan Yesus yang ini mati supaya membebaskan Kristen dari aturan-aturan Tuhan. Maka Kristen bukan lagi hamba Tuhan, tetapi anak Tuhan. Anak Tuhan yang mana? Tuhan tidak pernah mengajarkan kemudian untuk menghapuskan hukum-hukumnya. Malah Tuhan mengatakan begini. Contoh. Ini salah satu contoh saja. Di dalam Kejadian 17 nomor 14. Barang siapa yang tidak bersunat nonotnya, maka bunuhlah. Karena dia membatalkan perjanjian kekalku. Nah, sekarang orang Kristen ini tidak bersunat, mau disebut sebagai anak-anak Tuhan. Nyambung nggak? Tidak mungkin nyambung lah. Maka satu-satunya Bapak yang kalian jadikan Bapak itu hanya sibilisisis. Karena hanya iblis yang selalu saja merecoki firman Tuhan. Tuhan mengatakan, ajarkan kepada anak-anakmu pada saat dia duduk, pada saat dia baring, pada saat dia berjalan. Coba Anda baca di dalam Yohanes, dalam Ulangan 6. Jadi gini Bang Juma, dan Bang seterusnya. Juma itu, Bang Juma nggak jujur, hanya menuduh liar lagi. separoh. Jadi gini, tentang sunat pasti saya tahu, pasti Juma tahu itu hanya tradisi di Yahudi. Oh, itu perintah Tuhan, itu perintah Tuhan yang dijalankan secara turun-temurun sehingga menjadi sebuah kebiasaan, tradisi. Tapi dasarnya adalah perintah Tuhan. Sekarang anak Muslim datang dia kena mata ketujuh, terus sunatnya itu dari mana? Itu kan dia perintahnya Al-Quran, surah An-Nahl ayat 123. Perintah Al-Quran, tak perintah Allah. Perintah Allah. Ikutilah ajaran Brit Millah Abraham. Ikutilah ajaran perjanjian sunnat Abraham. Coba Anda baca. Millah Abraham itu millah
Millah itu Di artinya mana itu apa? tertulis ada sunat? Itu kan hanya ikuti. Millah itu artinya dalam bahasa Ibrani apa? Iya, tapi nggak ada di situ kan tertulis. Sunnat. Itu sunnat artinya. Makanya di dalam tradisi Yahudi yang disebut Brit Millah itu artinya perjanjian sunnat. Sedangkan kami disuruh mengikuti millah, sunnatnya Abraham. Al-Quran surah An-Nahl ayat 123. Nggak bisa dibantah. Nah sekarang siapa yang kalian ikuti tidak bersunat? Iblis bersunat nggak? Nggak. Kucing? Tapi secara eksplisit kan Babi? nggak ada kan di Al-Quran masalah sunat hanya Mila Ibrahim baik kan nggak ada yang tertulis. Mila langsung. Ibrahim itu bang, perintahnya ikutilah, kemudian Mila Ibrahim artinya apa? Ikutilah sunat Ibrahim. Kok susah bang ya? Mila itu sunat bang, jangan dipelintir. Mila itu artinya sunat dalam bahasa Ibrani. Mila Berarti Abraham, Awalnya Mila Muslim artinya disunat ngikutin Mila Ibrahim gitu. perintah Allah kan? Nah, Kan sudah terus jelas tuh. di surat apa itu? Sama di umur berapa? Berarti awalnya disunat itu Nabi Muhammad turun ke umat Muslim gitu. Saudara, orang-orang Arab itu keturunan Nabi Ismail. Orang kedua setelah Nabi Ibrahim bersunat itu Nabi Ismail, bukan Ishak. Orang kedua itu adalah kakeknya Nabi Muhammad bersunat, Nabi Ismail. Makanya ada dua bangsa di atas muka bumi ini yang bersunat secara turun-temurun sejak Nabi Ibrahim alaihissalam. Siapa? Bangsa Yahudi, bangsa Arab. Mereka tak ada perintah lagi, tapi sudah menjadi tradisi budaya mendarah daging dari nenek moyang mereka. Setiap mereka lahir pasti sunat. Makanya ketika Nabi Muhammad datang, saudara-saudara mereka, sahabat-sahabat beliau ketika masuk Islam tidak ada yang disunat. Kenapa? Karena memang sebelum Al-Quran diwahyukan, mereka secara turun-temurun dari sejak nenek moyang mereka, Nabi Ibrahim, sudah sunat semua. Berbeda dengan di Indonesia. Misalnya misalnya saudara Masmur, mu'allaf, di usia sekarang 45 misalnya, saudara disunat baru sekarang. Kenapa? Karena tadinya Anda tidak mengikuti mila Abraham. Tapi kalau orang Arab bang, Islam dia atau Kristen dia tetap sunat dari kecil. Karena mereka adalah keturunan dari Nabi Ibrahim. Orang Arab, apapun agamanya, mereka sudah sunat dari kecil. Karena mereka adalah cucu-cucu Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu juga orang Yahudi. Kalau Nabi Muhammad di Al-Quran di umur berapa disunat? Ada kayak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama seperti Nabi Musa, sama seperti Nabi Daud. Tidak diceritakan usia berapa mereka bersunat. Tapi dari lisannya Nabi Muhammad sendiri berkata, salah satu kemuliaan yang Allah berikan kepadaku, aku lahir dalam keadaan bersunat. Maksudnya lahir dalam keadaan bersunat dari perut, dari rahim udah Iya, sunat. betul. Dari lahir beliau keluar. Mana dalilnya itu? Hadits bang, hadits. Hadits Hadits, Rasulullah. Hadis kan bukan dari Allah kalau menurut Muslim, Al-Quran. Tapi dari mulut Rasulullah. Tapi dari mulut Rasulullah. Salah satu kemuliaan yang Allah berikan kepadaku, aku lahir dalam keadaan sunat. Di Nah hadis sekarang, apa itu? sekarang ada nggak Yesus mengaku dia sudah sunat? Ada nggak bang? Enggak, maksud saya di hadis mana? Maksudnya itu kan bukan bukan Al-Quran, Saudara, berarti hadis. hadits itu ucapan Rasulullah yang tahu tentang kelamin orang itu adalah orang itu sendiri. Betul? Dia mengatakan aku dilahirkan dalam keadaan sunat. Diucapkan kepada siapa? Diucapkan kepada umatnya. Aku ini lahir dalam keadaan sunat. Ada nggak komplain dari istri-istrinya? Enggak dong, kamu belum sunat. Ada nggak? Nggak ada. Nah sekarang, ada nggak Yesus mengaku, aku lahir dalam keadaan sunat? Atau ada nggak dia mengaku kalau dia sudah sunat? Enggak, ntar dulu. Ini lagi saya jadi bingung. Gini loh, saya Kok kan Anda udah bingung? sering Anda naik bingung ke pula? room gitu. Enggak, Anda karena bingung? pendapat yang lain katanya pernah saya naik ke room Muslim itu bukan kayak gitu, di kita nama kakeknya.
Oh, pada saat itu Nabi Muhammad kakeknya melakukan syukuran, mengundang tetangga-tetangganya, sahabat-sahabat muslim muslimah untuk merayakan kelahiran cucunya dan prosesi sunat. Prosesi sunat yang dimaksud di sini adalah tradisi sunat yang mana di situ tidak ada sunat. Kenapa? Karena cucunya sudah sunat. Tapi pesta untuk merayakan itu tetap saja diadakan. Itu maksudnya. Itu satu. Itu kan perkataan Bang Juma yang saya sebutkan. Saya sering naik katanya di kita nama kakeknya, bukan masalah syukuran gitu loh. Jadi syukuran itu adalah syukuran beliau. Kakeknya mengundang orang-orang untuk hadir merayakan syukuran atas lahirnya cucunya sekalian prosesi sunat. Akan tetapi Nabi Muhammad tidak disunat seperti anak yang lain karena dia sudah disunat sejak dari rahim ibunya. Kenapa Anda pertanyakan itu? Pernah tidak Anda lihat sabar? Pernah tidak Anda lihat orang lahir tangannya cuma dua gini? Pernah? Pernah nggak Anda lihat orang lahir cuman segini matanya? Pernah nggak orang Anda lihat lahir tidak ada kaki, tidak ada jari-jari, bahkan tidak ada pusar ke bawah? Pernah nggak? Pernah. Apa susahnya bagi pencipta langit dan bumi? Orang lahir sudah tak ada kulup. Itu sulit bagi Anda? Ya nggak ada yang menginginkan lahir kaki satu, lahir mata cacat. Itu kan namanya cacat Bang Juma. Cacat itu namanya cacat. Yang oh, jadi kalau orang lahir tanpa kulup itu cacat? Bukan itu yang saya bilang. Tadi kan Juma bilang. Artinya begini saudara, artinya Anda harus membuka diri, membuka otak Anda. Kalau kan, tangan kalau tangan kan Anda yang sebentar, Anda yang sebentar. Orang Kristen itu kalau bertanya Islam memang tajam. Orang Islam itu kalau membahas Islam, orang Kristen itu kalau membahas Islam itu tajam sekali. Tapi giliran dibahas tentang agamanya, imani saja, imani saja, imani saja. Saya katakan kepada saudara, kalau Anda sudah mengatakan bahwa kakeknya melakukan sunat untuk cucunya, selesai kita. Berarti sunat. Anda sudah bilang kan? Kalau dia bukan saya bilang pernah naik ke Rom. Beda sama yang dia katakan apa? Dia katakan apa? Sudah sunat, disunat sama kakeknya. Sudah, berarti Nabi Muhammad sunat. Saya katakan itu pesta kakeknya. Dihitan oleh kakeknya. Dihitan oleh kakeknya. Berarti dia sunat. Berarti dia sunat. Kan itu maksud saya kan dua pendapat sekali. Tidak ada dua pendapat. Tidak ada dua pendapat. Tidak ada dua pendapat. Sekarang saya tanya balik, saudara. Sekarang saya tanya balik. Saya tanya balik dulu. Saya tanya balik dulu, saudaraku. Saya tidak peduli. Saya tidak peduli. Saya tidak peduli. Sekarang saya mau tanya sama saudara. Apakah Yesus bersunat? Jawab. Nggak bisa. Kalau Anda tidak bisa menjawab, saya turunkan. Ya, kalau masalah diturunkan tidak apa-apa. Saya kan orangnya penurut. Sudah saya bilang dari awal. Iya, penurut. Makanya Anda jadi Kristen karena penurut. Kalau Anda tidak penurut, tidak mungkin. Ingat Bang, jadi gini, seekor anjing itu, anjing itu Bang, siapapun yang kasih anjing itu, dengar, siapapun yang kasih anjing itu tulang, setan sekalipun pasti dia turut. Namanya mental anjing. Dan ternyata Anda juga adalah mental asu. Maaf Pak Masmur, Anda tidak bisa ditanya. Saya sudah bertanya tentang Anda sudah memberikan jawaban bahwa Anda melihat di koma lain diceritakan kakeknya Nabi Muhammad menyunat Nabi Muhammad. Ya udah selesai, berarti sunat. Berarti sunat. Saya cuma ingin bertanya, apakah Yesus sunat? Sederhana loh itu. Sederhana. Oke? Nah, kita naikkan lagi. Mudah-mudahan tidak mental anjing kayak Bapak tadi. Karena dia penurut. Udah dijelaskan bukan? Bukan salah saya sudah jelaskan. Dan dia nambah lagi. Ternyata di tempat lain dijelaskan Nabi Muhammad disunat sama kakeknya. Ya Alhamdulillah, berarti sudah disunat. Kita mau tanya, adakah Yesus mengaku sudah disunat? Mana pengakuannya? Ternyata tidak ada.
Yang memberitakan kalau dia sudah sunat Lukas. Bagaimana cara Lukas mengetahui kalau Yesus sudah sunat? Nah, itu yang mau saya pertanyakan. Kristen memang begitu teman-teman. Kalau dia bertanya tentang Islam itu, wah kencang kali sampai ke akar-akar yang paling dalam. Tapi kalau giliran dia, di dalam kitab saudara tertulis Kristen itu bukan lagi hamba. Dipleset nanti tuh, loncat kemana-mana. Bantah dalil sendiri. Nah itulah Kristen. Kita cari yang non-muslim lagi. Tapi yang sedikit agak berakal. Jangan kayak tadi ya. Ini Islam semua. Ini Islam semua yang mau naik. Halo, selamat siang. Sudah lama nyembah Yesus, Mbak? Sudah lama nyembah Yesus? Malu. Saya minta moderator dong, saya mau ibadah. Ada nggak anak-anak apologet? Satu orang naik dong, saya mau ibadah dulu. Jadi Yesus diketahui bersunat oleh Lukas. Dengan cara apa Lukas tahu? Sementara pada saat Yesus disunat bayi, tidak ada kemudian Lukas hadir di sana. Apakah dikatakan, Sus, buka celana, coba ku tengok, coba ku periksa dulu. Oh iya, tahu anak sudah bersunat nih tahu. Akhirnya ditulislah di dalam Lukas 2, pada hari ke-8 Yesus disunat. Dari mana dia tahu? Dari mana Lukas tahu Yesus sunat pada hari ke-8? Lukas nggak ada di situ. Dan kalaupun ada, Lukas masih berbentuk bayi. Tua mana Lukas dengan Yesus? Kenapa dia bisa tahu kalau senjatanya Yesus sudah dipotong? Apakah ketemu pada saat dewasa? Lalu Yesus perlihatkan, ini lihat nih, lihat. Oh iya, tahu anak sudah tidak pakai helm. Itu yang pingin kita tanya. Ataukah Lukas cuma ngarang bebas gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dinda Fandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sudah sunat atau belum? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sunat belum? Coba mana buktinya? Mana buktinya? Lihat. Lihat. Ini saya mau menulis ini, saya mau menulis. Saya mau menulis. Mana coba lihat. Lihat dulu. Oh, Pandi sudah sunat pada tanggal 28 bulan Mei 2025. Anakku yang adalah Tuhanku sendiri. Alamak. Nanti kau kirim fotonya kirim ke Bom sudah sunat. Dinda, saya ibadah dulu. Silakan dinaikkan teman-teman kita. Iya, saya izin naikkan satu narasumber Muslim Kandana yang bisa mungkin membantu Kang Dito kali atau Bang Ardi atau siapa. Izin moderatornya. Tadi saya minta moderator karena saya sudah chat karena ada typingan Bani Asu di bawah. Ngeri kali typingannya, Bang. Udah jadi moderator. Sabar Kanda belum. Oh, udah. Alhamdulillah. Udah Kanda. Silakan Kanda, nanti gantian ya. Kalau sudah selesai Bang Zuma masuk lagi, saya lagi ibadah. Karena jadwal kita kan sama. Ayo teman-teman di tap-tap layar. Mungkin ada kawan-kawan Muslim juga yang bisa membantu untuk jadi narasumber di atas Komal. Nanti kita coba naikkan Bang Ardi, Kang Dito, Ustadz Alif atau siapa. Ayo teman-teman di tap-tap layar juga ya, biar komalnya kuat ya teman-teman ya.
Cukupkan 1 M tap-tap layar kita. Ntar kita lihat dulu teman-teman Kristennya ya. Aduh, Pak Pendeta Hia. Ini pendeta kita nih. Halo, Halo, selamat siang. selamat siang Pak Pendeta, apa kabar? Ya, luar biasa. Apa Ya, saya ini mau topik saran kita dong. ini? Saya mau saran untuk komalnya Pak Pendeta Hia, kalau bisa Pak Pendeta kurangin naikkan para penghujat. Itu loh Pak Pendeta. Iya, itu Bisa nggak? nantilah kita bahas itu. Ini dulu yang kita apa topik kita di sini. Itu nanti dengan Bang Zuma Pak Pendeta. Pak Pendeta ngobrol-ngobrol santai dulu dengan saya. Mari menunggu Pak Bang Zuma kembali. Oh gitu. Setelah ibadah baru bahas tema ini, anak Tuhan atau anak setan. Kan Oh, gitu. ini enak. Ini ya enak ceritanya ini gimana itu ya? Coba kita. Tapi nanti sebentar Pak Hia, Pak Pendeta Hia. Oke, siap. Kita Datang Bang Zuma tunggu. biar enak pembahasannya. Pak Pendeta bisa tangkap poin-poinnya apa yang disampaikan. Kenapa bisa alit yang dikatakan mereka itu adalah Iya, anak iya. Tuhan atau anak setan, kan gitu. Tapi gini, sebelum kita sampai dulu ke Kurunda Juma ya, tadi teman kita yang naik tadi itu ketika dipertanyakan tentang sunat itu kepada saudara kita, malahan narasinya tidak pakai data, langsung dijawab gitu aja Pak. Cuma nggak ada data gitu maunya, harus ada data lah yang file. Awalnya sudah disampaikan datanya, mungkin Pak Hia nggak dengar karena terlambat masuk. Itu loh Pak Pendeta. Iya tadi kan dari tadi saya nontonnya kan, ketika ditanya sama kita tentang sunat itu ya mungkin ada jawabannya pakai data. Jadi ketika pun ditanya orang sebelah kita tentang sunat di Bang Zuma ya tentu pakai data lah, jangan hanya ngomong aja gitu, nanti dianggap yang di bawah ini narasi yang tidak benar gitu yang kita Dia sendiri juga sudah menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu disunat. Dia sendiri yang menunjukkan datanya tadi Pak Pendeta Hia. Yang jadi persoalan ini kan Yesus ini kan nggak pernah mengaku dia disunat, kan gitu. Iya ya. Nah, ini kan yang Menurut kita Pak maunya Pendeta, tadi. kalau orang nggak ngaku disunat, kalau nggak ngaku disunat, sunat nggak itu? Ya itu kan pendapat kita masing-masing ya, berbeda-beda lah. Cuman ya kita maksud di situ maunya jangan gara-gara itu terus kita turunkan terus nggak dijawab lagi kan gitunya. Masa kita ditanya orang tapi kita terus tidak memberikan jawaban, terus kita turunkan gitu. Terus sama-sama kita memberikan penjelasan sama kita gitu supaya orang yang di bawah pun cerdas gitu. Pak Pendeta udah dijawab tadi. Assalamualaikum Bang Abu Hadid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Temanya anak Tuhan apa setan? Waduh, berat. berat ya kan. Berat. Nih, teman-teman. Mungkin bagi yang belum mengetahuinya mungkin itu berat, tapi bagi yang kita sudah tahu apa maksud dan tujuan dari ayat ini ya mungkin akan lebih baiknya kan gitu ya. Oke, Pak Hia, saya mau tanya apa yang tidak kita ketahui, cuman Kristen yang tahu, Pak, bahwa Yesus itu bukan setan tapi dia anak Tuhan, Bang. Iya, oke. Yang dimaksudnya di sini adalah seakan-akan percakapan itu seakan-akan bukan lagi hamba Tuhan kan begitu. Mari kita lihat dari Yohanes 15 ya, itu yang dibahasnya Bajuma tadi itu adalah Yohanes 15 ayat 13. Dia di sini berkata ya, Yohanes 15, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, kan begitu kan, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, kan gitu kan, tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu lagi memilih aku. Ya, bukan kita lagi yang memilih Tuhan itu. Itu konteksnya apa, Bang? Ya. Itu konteksnya apa, Pendeta? Ya kan tentang tadi kata Bang Juma bukan lagi
hamba, tetapi anak. Enggak, saya tanya Tuhan ke itu Pak. Kan tadi itu Bang Zuma, narasi Bang Zuma. Sekarang Iya. saya tanya sama Pak Pendeta. Yang Pak Pendeta sampaikan itu konteksnya apa? Yang tentang hamba ini, konteksnya tentang hamba ini. Tentang hamba. Tentang hamba, iya. Baik, tentang hamba Ya Pak kan? Pendeta. Baik. Iya, karena Hamba Bang sama Zuma- dengan tuannya enggak, Bang? Makanya itu kita dengar dulu satu-satu. Oke, Kita penjelasan itu kan Bapak di situ mau bertanya. Tentu kita menjawab dengan harus sabar kan gitu ya. Iya, Ya, tapi kan nggak yang keluar dia dari di- Bible kan, Pak Pendeta? Iya, kita dengar dulu Oke. bagaimana tujuan dari ayat ini kan gitu kan. Ya, dia berkata di sini tadi kan, aku tidak menyebut kamu lagi hamba sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memerintahkan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi Tuhanlah yang memilih kamu, atau Tuhanlah yang memilih kita. Dan aku telah kutetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buah itu tetap supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah sesamamu orang yang lain. Jadi bukan dia dalam arti, bukan dia lagi hamba, dia sebagai hamba menyampaikan tentang firman Tuhan. Itu yang dimaksudnya di situ. Jadi dia sudah menerangkan di situ. Ya, sebagai hamba itu adalah anak Tuhan juga. Cuman yang dimaksud secara kemanusiaannya itu salah kita artikan tujuannya di situ, Pak. Jadi harus kita tahu makna dari apa itu sebagai hamba dan Tuhan gitu, Pak. Oke. Seperti Bang, itu ya. Pak Pendeta, itu kalau kita baca dari perikopnya itu kan perintah Iya. supaya saling mengasihi. Betul ya Iya. Pak Pendeta? Nah, Iya, betul. jadi ketika Yesus berkata, aku tidak lagi menyebut kamu hamba. Artinya apa itu, Pak? Ya, yang dimaksudnya itu yang namanya hamba ini kan memberitakan tentang firman kan begitu kan. Jadi yang dimaksud di situ adalah bukan hanya lagi disebut kita hamba, tetapi sudah menjadi anaknya Tuhan. Itu Anaknya. diangkat kita sebagai anaknya. Tuhan yang Itu mana yang dimaksud. angkat? Tuhan yang mana yang angkat, Bang? Tuhan yang mana? Mm-mm. Ya berapa rupanya Tuhan. Nah, ini kan kata Yesus nih. Maksudnya supaya Tuhan mengangkat, sementara Yesus tidak lagi memanggil hamba. Jadi ada berapa Tuhan ini, Bang? Yang angkat ini Tuhan yang mana, Bang? Ya satulah Tuhan untuk menerangkan ini bahwa Iya, yang mana? Tuhan yang mana, Bang? Pak Tuhan Pendeta, Yesus. izin. Tuhan Yesus. Yang berkata di sini siapa? Ya. Yang berkata di sini siapa? Yohanes 15:15. Ya kan ditulis oleh Paulus di situ. Yang berkata siapa? Ya, dari berkata Yohanes Yesus 15. dari ditulis Oke. oleh ya. Baik. Perkataan disampaikan Yesus melalui disampaikan perkataan Yesus baru kan ditulis oleh Baru kan, orang-orang ya. yang sudah Baik. menerima Terima kasih. ini Baik. gitu. Baru kan ditulis. Ya, baru ditulis. Apa isi tulisannya? Ya itu yang tadi yang disampaikan saya baca tadi ya 15. Kalau itu dikatakan, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Ketika Pak Pendeta menarasikan bahwa iya, tidak lagi seperti itu karena kami telah menjadi diangkat oleh Tuhan. Pertanyaannya Tuhan yang mana yang mengangkat ini? Ya Tuhan Yesus sendirilah, macam mana nya? Ini perkataan Yesus kan? Iya, ini kan makanya. perkataan Yesus. Iya. Gimana? Dia mengangkat tapi dia bukan Tuhan. Dia hamba sudah. Dia sama seperti mereka. Terus dia mengangkat siapa? Siapa yang mengangkat? Tuhan yang mana lagi yang mengangkat, Pak? Cuman orang Bapak ini. Jangan, Pak. Jangan, Pak. Ya. Ini sebenarnya Ini, Pak, Bang ini. Zuma salah tulis nih ya. Harusnya anak Tuhan or hantu. Jadi ada kaitannya. Tuhan tuh gitu, Bang. Begini Pak, lihat dari apa ini Pak ya, dari
Yohanes 8 ayat 12 dia berkata di sini, maka Yesus berkata kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi semua kata-kata rangkaian dari situ, setuju Bang, setuju Pak Pendeta. Dijelaskan, ada jawaban Setuju. dan apa makna gitu Pak. Betul, saya setuju. Ketika firman itu menjadi terang dunia, maka firman itu berubah menjadi genset. Ada genset merek firman Pak Pendeta. Itu mengambil filosofi dari itu tadi, bahwa firman menjadi terang dunia. Nah, genset ini fungsinya untuk menerangi. Nah, sehingga yang punya itu perusahaan ngasih nama gensetnya itu firman. Ada Bang, coba Bapak cek di Google genset merek firman, ada. Itu karena tadi, karena firman itu menjadi cahaya. Betul Pak Pendeta, setuju saya. Nah, gini, Yang Pak, tadinya orang-orang dalam kegelapan tidak mengenal Tuhan, maka Yesus datang menyampaikan, inilah jalan yang akan kalian tempuh supaya dapat menuju kepada Bapa. Aku ini jalan. Aku ini jalan, ya. Aku ini kebenaran. Kenapa? Karena kebenaran ini yang sampaikan bukan dari diriku. Dia yang mengutus aku, yang memerintahkan aku untuk menyampaikan segala itu. Maka dia adalah kebenaran. Dia jalan, dia kebenaran. Yesus itu. Bapak artinya tidak percaya kepada Yesus gitu ya? Dengar. Yesus itu jalan, Yesus itu kebenaran. Bagi siapa? Bagi siapa? Kata Yesus, aku hanya diutus kepada domba-domba yang tersesat dari Bani Israel. Berarti dia jalan dan kebenaran bagi bangsa Israel saat itu. Iya, oke. Betul tidak, Biar saya jawab sama Bapak di sini. Berarti Bapak tidak percaya bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan, kan begitu kan, atau Allah? Kalau kan gitu kan? Kalau bicara percaya Tuhan hanya Bapak membuat narasinya itu bahwasanya dia hanya utusan atau dia hanya jalan, begitu kan Pak? Ya itu perkataannya ada kan Pak? Ya, oke, makanya saya tanya sama Bapak. Ini dia berkata di sini di Filipi 2 ayat 6 sampai 9 ya Pak. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik, ya, sebagai milik yang harus dipertahankan. Apa yang menjadi milik Melainkan Pak, yang dipertahankan Pak? Kealahannya itu tidak dipertahankan, kealahannya, ya, melainkan mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Yang kita ambil sisi positif dari situ, siapa manusia itu yang menjadi manusia itu? Berarti kan cuma Tuhan Yesus. Baik. Dan bawahnya 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Itulah udah jelas di situ Pak ya. Baik. Saya boleh tahu, tapi satu-satu menurut saya tanya, Bapak mungkin saya tidak bagaimana tujuan orang Bapak tentang itu ya. Baik, baik Pak. Jadi yang dilahirkan oleh Maria itu adalah rupa Allah yang mengambil wujud manusia, betul nggak Pak? Iya. Oke, baik. Ketika Yesus dari 0 bulan sampai 33 tahun, dia ini tidak menunjukkan keilahiannya karena telah mengosongkan diri, betul kan? Betul kan? Mengosongkan dirinya setelah dia menjadi manusia Pak, bukan setelah lahir. Dari 0 bulan itu kan manusia itu dilahirkan. Oke, sampai 33 tahun berarti dia mengosongkan diri, betul Bang? Iya. Oke, baik. Jadi yang membangkitkan orang mati, yang menyembuhkan orang sakit itu bukan Yesus, tapi Bapa. Oh, kata Petrus. Kata Petrus di dalam 1 Korintus 1 nomor 22. Petrus berkata, inilah, ketahuilah Israel, inilah Yesus dari Nazaret yang aku maksudkan. Seorang yang telah ditentukan oleh Elohim, di mana Elohim itu melakukan kekuatan-kekuatan, tanda-tanda, mukjizat-mukjizat melalui perantaraan dia. Betul kan? Jadi selama Yesus itu hidup sebagai manusia, dia tidak bisa berbuat apa-apa.
Itu kan tanpa Bapa. Kata Petrus. Kata Petrus, kata Bapak tadi di Filipi. Karena kehidupan dia mengosongkan diri kan? Udah mengosongkan diri, berarti tidak ada lagi keilahiannya. Diperkuat dengan perkataan Petrus bahwa Yesus ini orang yang telah ditentukan oleh Elohim, di mana Elohim itu melakukan mukjizat, tanda-tanda, kekuatan-kekuatan melalui perantaraan dia. Saya membuat jus alpukat, yang saya pakai itu mixer. Mixer ini hanya perantara yang buat saya. Yesus itu seperti itu, Bang. Dia hanya perantara. Kata Petrus, silakan Anda baca, Pak. 1 Korintus nomor 22 itu. Coba dibaca. Iya Pak, gini Pak, kalau itu semua kita bahas Pak, nanti tidak tahu makna dan tujuan ayat itu, itulah membuat orang nanti bingung Pak. Jadi satu-satu itu ayat itu harus kita pahami dan tahu maknanya, baru orang pun mengerti Pak, gitu ya. Kisah para Rasul, Kisah para Rasul. Kisah para Rasul 1 nomor 22, bukan 1 Korintus. Kok bisa salah lagi saya? Jadi Pak, menurut Petrus, Yesus itu perantara. Orang yang sudah ditentukan. Nah, itu di dalam kitab Bapak ya. Di dalam Kisah para Rasul 2 nomor 22, Kisah para Rasul 2 nomor 22. Apa katanya? Coba Bapak baca. Ya ini, hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Elohim dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Elohim dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Ini Petrus berbicara di tengah orang banyak dan dihadiri oleh 11 rasul lainnya. Apa kata Petrus? Nah, bahwa Yesus adalah seorang yang telah ditentukan oleh Elohim. Dan Elohim pun bersaksi tentang apa yang Dia utus. Yohanes 5:37. Bapa yang mengutus aku, Dialah yang bersaksi tentang aku. Kesaksian Bapa tentang Yesus sebagai utusan. Baik Pak Pendeta, saya tanya Pak Pendeta sedikit. Kata Yesus, syarat masuk surga adalah yang mengikuti atau melakukan kehendak Bapa di surga. Betul atau tidak Pak? Bagaimana Pak? Menurut Yesus, masuk surga itu bagi mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga. Betul? Iya. Oke. Pertanyaan saya Pak Pendeta, ada nggak kehendak Bapa untuk menjadikan Yesus Tuhan? Ada. Di mana Pak? Tadi Filipi 2 itu Pak. Filipi 2 itu. Baik. Tuhan itu lemah apa kuat Pak? Ya, itu kan sudah terang-terang dikatakan. Ya, saya tanya Bapak, Tuhan itu lemah apa kuat Pak? Ya, kuat lah. Nah, berarti ketika Yesus itu lemah, Dia bukan Tuhan. Betul nggak? Itu kan kemanusiaannya Pak. Iya, yang mana? Oke, baik. Saya kembali lagi ya. Itu harus kita terima. Gimana kemampuan tadi? Kalau dia langsung menunjukkan keilahiannya, orang pun tidak ada yang percaya Pak. Setuju, setuju Pak. Berarti Bapak meyakini dua naturnya Yesus itu ya? Ya, memang 100% manusia, 100% Tuhan. Betul Pak? Betul Pak. Betul. Oke. Pak, boleh nggak Bapak cerita ke kita semua ini 2.800 orang, coba bicara tentang 100%-nya manusia. 100% Yesus manusia. Coba Bapak ceritakan. Apa saja itu 100% manusia? Silakan. Oke ya Pak. Dia sebagai manusia Pak, dia juga mengajarkan kita untuk mentaati kata-kata apa yang telah disampaikan, supaya kita manusia juga mengungkapkan kata itu bukan dalam arti pribadi kita, tetapi merujuk kepada sifat Tuhan itu. Apa sih manusia Pak? Manusia itu apa? 100% manusia. Pertama saya kasih contoh, dia lahir, ya kan? Dia butuh kepada asupan gizi, kan manusia itu. Dia lapar, dia haus, itu kan manusia.
Iya. Betul tidak? Oke, Ya, setuju nggak Pak? betul. Setuju. Ya, setuju, Berarti setuju yang saya berarti bilang. Yesus 100% manusia. Indikasinya Iya. tadi dia begini dan begitu, halnya manusia. Baik. Sekarang Bapak Iya. ceritakan 100% Tuhan. Silakan, Pak. Iya, saya mengatakan kepada Bapak, dia sebagai manusia menonjolkan dirinya dengan pencapaian kata-kata manusia itu supaya jangan merujuk kepada pribadi kita manusia, Iya, maka sudah, dikatakan Pak. itu kepada Bapak. Gitu, Iya, Pak. sudah. Atau Intinya dia 100% 100% manusia. Oke, manusianya Iya. sudah nih dibahas. Oke. Sekarang Bapak coba ceritakan 100% Tuhan. 100% Tuhan. Iya. Iya, dia dalam karyanya sebagai Tuhan menunjukkan pembuktian dalam keilahiannya, bahwanya orang sakit bisa disembuh, orang buta bisa melihat, orang yang berjalan di atas air bisa dilihat, bisa dilakukan, bisa dalam segala hal, membelah laut bisa. Baik. Kan di situ sudah Baik. ternyata Ya, kejadiannya, Pak. Baik. Pertanyaan saya, Pak, ketika Bapak menceritakan 100% Tuhan, manusia, itu tidak melibatkan Tuhan, walaupun cuma 0,01%, Pak. Tidak ada melibatkan ketuhanannya, karena dia 100% Tuhan. Setuju nggak, Pak? Lahir dia bukan Tuhan, lapar dia bukan Tuhan, haus dia, netek dia, capek bukan Tuhan dia, tanpa menyinggung ketuhanan. Tapi begitu berbicara ketuhanannya, kok menyinggung kedagingannya. Jadi 100% Tuhan ini dihitungnya bagaimana, Pak? Silakan. Atau sepenuhnya Begini, Pak. Tuhan lah, sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Baik. Tadi sudah berbicara sepenuhnya manusia, tidak ada yang menyinggung masalah sepenuhnya Tuhan. Iya. Oke. Nah, Oke, sekarang Pak. berbicara tentang sepenuhnya Tuhan, kenapa nyinggung yang sepenuhnya manusia? Oke Pak, begini Pak, biar secara simpel ya, lebih cepat kita menangkap ya kan, begitu kan Pak? Saya menangkap, Pak. Iya, ketika orang pertama di dunia ini, Allah itu tidak pernah turun ke bumi. Tapi kenapa orang-orang yang pertama itu tidak percaya dengan hanya kata-kata disampaikan oleh Allah itu melalui malaikatnya berkata-kata, tapi kenapa orang pertama itu tidak bisa mendengarkan apa yang telah disampaikan, diperintahkan tentang kerajaan dunia itu? Kenapa bisa ditergelamkan mereka orang pertama? Udah nggak Itu masuk, saya Pak, jawab nggak dulu, masuk Pak. di pertanyaan saya. Kalau ketika Iya. berbicara sepenuhnya manusia, yang tadi sifat-sifat kemanusiaan semuanya mutlak ke Yesus sebagai sepenuhnya iya. manusia, tanpa melibatkan Iya, Pak. sepenuhnya Tuhan. Nah, ketika berbicara tentang sepenuhnya Tuhan, kok manusianya ikut? Manusianya ikut. Kalau mau dibagi sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan, maka ketika bicara ketuhanan Yesus, ada nih orang mati, dibangkitkan Yesus. Tapi yang sepenuhnya manusia lagi tidur di rumah. Nah, orang yang mati itu di seberang pulau lah. Yang bangkitkan Yesus. Sementara sepenuhnya manusia itu lagi tidur di sana. Lagi tidur di rumah. Yang bangkitkan orang mati ini yang sepenuhnya Tuhan. Itu kalau kita bikin persentase berarti 100% Tuhan, 100% manusia. Sebagaimana tadi kita berbicara 100% manusia, tidak menyinggung ketuhanan sama sekali. Tapi Itu kan anehnya menurut ketika Bapak. menyinggung atau berbicara tentang ketuhanan, yang dagingnya manusia ini ikut terus. Berarti kalau kita hitung, Pak, harusnya 150% manusia, 50% Tuhan. Itu baru fair, baru adil, Pak. Itu kan menurut Bapak kan Loh, gitu ya. kan menurut saya Iya. lagi. Oke, Iya, kalau menurut kalau- kalau menurut Bapak sekarang menurut Bapak pendeta, waktu berbicara kemanusiaan Tuhan Yesus 100%, ada nggak singgung Tuhannya? Ya adalah. Di mana? Maka Yang 100% manusia itu menyinggung ketuhanannya di mana, Pak? ya di Roma. Ya, tunggu ya Pak. Saya nggak tanya Biar dalil, Pak. lebih. Oke, baik. Satu-satu Jadi saya bagaimana tanya. Pak? Bagaimana Jadi Pak? waktu Yesus lahir sebagai manusia, Tuhan juga lahir.
Ya, gimana Bapak, ini kan sudah kita bilang tadi, dia Allah itu tidak menganggap kesalahannya, tapi turunnya menjadi hamba dan menjadi manusia. Jadi Ya, berarti manusianya Bapak itu tidak siapa? percaya Kan gitu. konsep itu ya? Konsep 100% manusia, 100%. Bapak nggak percaya? Ya udah konsep di itu? situ lah Pak, udah situ bersama-sama di situ Pak, gitu. Enggak, saya tanya, Bapak percaya nggak konsep bahwa yang di Konsili Chalcedon tahun 451 menetapkan dui natur Yesus itu, Bapak percaya nggak? Ya percayalah Pak, orang Nah, kita kan apa yang zaman Bapak sekarang percayai? ini yang Baik, apa yang gini, Bapak percayai? Saya pelan-pelan mengarahkan Bapak bicara tentang manusia. Apa sih manusia 100% itu apa sih? begini Pak, begini ya Pak, yang saya beri tanggapan dulu Pak ya. Kalau kita melihat dari sejarah itu, tentu sudah orang terdahulu mati-matian tentang ayat-ayat ini sudah dibahas. Tapi kita Ya, sekarang ya. salah persepsi, itu udah salah benar Pak. Mentang-mentang Sudah kita Pak, sekarang kita udah nggak bahas pintar, orang jadi dulu-dulu, lari kita besar. nggak Ya, bahas dari orang sini dulu lah, Pak. Sejarah Sampai itu orang yang kita sekarang tahu, Pak. tahu manusia itu apa, manusia itu bagaimana, Iya. tahu kan Pak? Tahu nggak? Dari sejarahnya kita tahu Pak, dari Iya, sejarah itu. orang dulu dan orang sekarang tahu nggak manusia itu kayak apa? Ya manusia itu dilahirkan, dia mulai dari nol, dari bayi, Iya. mulai anak-anak, remaja, dewasa, tua, kan begitu manusia, normal. Iya. Manusia itu butuh terhadap asupan, manusia itu butuh terhadap tempat tinggal. Ini manusia, karena 100% manusia itu seperti itu. Betul kan? Nah, Iya. ketika berbicara tentang sepenuhnya Yesus 100% manusia, ada nggak menyinggung ketuhanan? Ya ada Pak, Tidak ada. ada. Kalau ada berarti dia tidak 100% manusia, Pak. Berarti 99% manusia. Bukan dalam arti dia tidak manusia, Pak. Dia menerangkan Loh, kepada kita, gimana perkataan sih? kepada Bapak supaya merujuk kepada dirinya ketika manusia itu menyebut nama Tuhan. Contohnya begini, Pak. Saya berdoa mengikuti. Bukan menyebut nama Tuhan. Masalahnya ada konsep satunya lagi. 100% manusia, 100% Tuhan. Makanya Bapak dengar dulu lah. Satu kata aja saya bilang kan. Misalnya gini kan, Pak. Caranya itu kemanusiaannya menyebut namanya Tuhan atau Allah. Dia berdoa, misalnya dia bilang berdoa dia kepada Bapak, kan begitunya maksudnya Bapak kan. Kenapa ada lagi Bukan. Bapak kalau memang dia Bapak kan gitu, kalau dia bilang Tuhan. Kan gitu maksud Bapak kan. Kenapa dia berdoa Bukan. kepada Saya Tuhan mau tanya, Jadi, itu terpisah atau tidak terpisah? Jadi 100% Satu, Yesus Pak. manusia, Satu. 100% Satu, dia Pak. Tuhan, terpisah atau tidak terpisah? satu Pak di situ dia Baik, Pak. satu. Oke, kalau begitu bagian mananya Yesus yang Tuhan? Begini, biar saya Aduh, jelaskan. begini lagi sudah 15 kali Bang Ardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tapi Bang Ardi. tidak mau dengar, tidak mau dengar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tidak mau dengar. Assalamualaikum Kan- warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh, teman-teman muslim, Bang Zuma, Bang Fandi, Aki Abu Adit. Siap. Assalamualaikum teman-teman yang di bawah. Oke, selamat siang Pak Elhia, penyembah manusia. Oke. Selamat siang Pak, enggak apa-apa. Ya, saya sedikit lagi Bang Ardi ya. Tadi Pak Hia bilang bahwa tidak bisa dipisahkan. Sementara saya tadi di awal mengajak untuk Pak Hia menceritakan ke kami, menjelaskan ke kami sepenuhnya manusia. Dan kita dengar bersama bahwa ketika berbicara kepenuhan dia sebagai manusia, 100% manusia, itu sama sekali tidak berbicara ketuhanannya, tidak menyenggol ketuhanannya. Sebab apa? Sebab ya namanya manusia, kita ini manusia, lahir kan sebagainya, lapar, haus, capek dan lain sebagainya. Itu tanpa menyinggung ketuhanannya. Nah, begitu Bapak bilang tidak terpisah, saya tanya bagian mananya Yesus yang Tuhan? Halo? Bagian mananya Yesus yang Tuhan, Pak ya? Bang Ini Ardi. Ki Abu Adit ini nggak diurapi Roh Kudus, nggak bisa ngerti gitu loh. Oh, Jadi harus diurapi Roh Kudus dulu. Iya. Siap. Jadi kita menunggu bagian mananya Yesus yang Tuhan. Tadi kan manusia udah tuh, lahir, lapar, haus, capek dan sebagainya. Nah, sekarang Tuhan katanya tidak terpisah. Baik. Bagian mana Yesus kayak yang Tuhan?
Pendeta itu Iya mungkin monitor gini. Pak. Iya, Mungkin iya, mungkin iya. gini maksudnya. Oke. Maksudnya Gini, tidak Pak, terpisah gini, itu Pak. artinya terpisah gitu loh Ki Abadit. Jadi Oh. maksudnya tidak terpisah itu artinya terpisah gitu loh maksudnya. Betul nggak Pak? Iya. Betul nggak Pak? Kan Yesus itu kan Tuhan sekaligus bukan Tuhan kan gitu kan? Nah itu loh maksudnya gitu. Jangan bingung Aki. Tadi Bang Ardi katanya kalau kita mau menuhankan Yesus itu kita lihat dari apa yang dia lakukan seperti contoh menghidupkan orang mati. Gitu kan Pak Pendeta iya kan? Iya. Karya-karyanya Oke, aku itu semua tunjukin terbukti. Izin satu data aja Bang Ardi, Bang Abu Hadid, satu data aja mau kutunjukin sama Pak Hian. Biar beliau tahu Yesus ini ketika menghidupkan orang mati itu dia mau diakui sebagai apa sih? Di dalam Yohanes 11 nomor 40 sampai 42, Pak Hia, Pak Pendeta disimak ya. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Elohim. Maka mereka mengangkat batu itu lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu Bapa, karena engkau telah mendengarkan aku. Jadi ketika Yesus berdoa kepada Bapa yang Tuhan ini, didengarkan doa Yesus. Lanjut. Aku tahu bahwa Mantap. Berarti aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Sabar dulu Bang, kasih selesai dulu. Jadi kata Yesus, dia tahu bahwa Bapa itu selalu mendengarkan dia, kata Yesus. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah itu, Pak Pendeta Hia dengarkan baik-baik. Dan sesudah itu berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus marilah keluar. Hidup Lazarus tuh. Pertanyaan saya Pak Hia, ketika Yesus membangkitkan Lazarus, dia mau diakui sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan, Pak Pendeta Hia? Silakan Pak Pendeta Hia dijawab. Udah dari tadi saya bilang, Allah itu sudah menjadi manusia. Manusianya itu siapa? Yesus. Jadi Pak apalagi, Pendeta Pak? coba dibaca Yohanes 11:42. Kata Yesus, karena orang banyak yang mengelilingi aku mengatakannya kepada mereka supaya mereka orang banyak itu percaya bahwa Yesus ini Tuhan atau bukan Tuhan di sini Pak Pendeta Hia? Tuhan lah. Katanya di situ. Tuhan itu. Ini apa katanya di situ? Engkau yang telah mengutus Kata aku. Yesus, aku mau diakui Iya. sebagai bukan Tuhan, sebagai utusan Tuhan, kata Yesus ketika dia membangkitkan Iya. Lazarus. Berarti bukan Tuhan ya, Pak Pendeta ya? Itu kan menurut Bapak itu aku berarti bukan Tuhan kan gitu kan lu sudah bilang tadi. Ini pengakuannya kan utusan dia di sini. Iya betul. Baik, Dia sudah satu data lagi izin ya. Baik, satu data lagi. Saya sekalian berdakwah, izin dikit abang-abang sekalian ya. Bang, Iya, Pak Pendeta silakan, ya. silakan. Di dalam surah Maryam ayat 30, Pak Pendeta, ini dalil Al-Quran ya, sekalian saya berdakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ini Abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Kata Nabi Isa, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Menurut pemahaman Islam, Pak Pendeta, hamba ini orang yang berserah diri kepada Allah atau orang yang mengikuti perintah Allah. Inilah hamba, dikatakan hamba Tuhan, hamba Allah. Kalau di dalam kekristenan, ketika ada orang yang mengaku bahwa dia itu hamba, Pak Pendeta Hia, nih, Yesus hamba Tuhan. Apa maksudnya nih Pak Pendeta? Yesus hamba Tuhan. ya maksudnya Tuhannya orang Kristen bertuhan itu loh. Macam mana saya bilang yang Ya, itu menyampaikan firman Tuhan itulah tadi kita bilang sebagai orang percaya, dia sebagai hamba dan dia juga sebagai Tuhan gitu loh. Boros sekali. Oh, ya kan sudah dibilang tadi dari ayat 9 Filipi itu Kan. dalam segala nama Dibilangin telah juga. diberi sama dia gitu loh. Saya kan udah kalau bilang nggak dari tadi. Saya kan kalau udah memang bilang. tidak percaya ya terserah kan gitu. Saya kan udah bilang dari tadi, Yesus itu dia menurut Pak Ihya itu Tuhan sekaligus bukan Tuhan. Jadi kalau Bang Fandi mengatakan bukan Tuhan, betul. Nah, apa definisi bukan Tuhan? Definisi bukan Tuhan adalah Tuhan, gitu loh. Oh, Bang nggak Ardi, ngerti aja, Bang Fandi. cara supaya kita di sini dipenuhi Roh Kudus bagaimana, Bang Ardi? Ya gila, harus gila.
Coba dulu caranya biar kita dipenuhi Roh Kudus, bisa kita pahami juga Bible yang dalam bahasa Indonesia. Yang Jadi saya gini. tahu tidak ada metode khusus untuk Ya. memahami Bible itu. Ya, jadi gini. biar kita Berhubung sini, tidak ada Pak, metode biar- khusus, kan tadi kan dia mengatakan Yesus itu Tuhan sekaligus hamba kan gitu. Ini sebenarnya kalau menurut akal sehat, yang namanya hamba Tuhan itu pasti bukan Tuhan. Yang namanya Tuhan pasti bukan hamba Tuhan. Itu kalau menurut akal sehat. Tapi di sini kita paham bahwasanya teman-teman Kristen ini menggunakan akal sakit. Maka menurut akal sakit, hamba Tuhan adalah Tuhan. Pak, iya betul. Nggak salah beliau. Karena beliau memahami dengan akal sakit. Kita aja yang salah gitu loh. Karena kita memahami dengan akal sehat. Aki Abu Adit salah. Bang Fandi salah. Salah. Saya salah Gini juga biar gitu loh. Salah. Yohanes 3 Timur. Jadi kertas saktinya di mana, Bang Ardi? gini Pak, biar kita baca dulu Yohanesnya ya. Aduh. Maka katanya kepada orang Yahudi, orang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firmanku, kamu benar-benar Syukran, Pak Timur. adalah muridku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ayat 36 Yohanes 8 ya. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka gitu kalau sudah percaya kepada Yesus. Tepuk tangan. jadi merdeka dari Iya. Ya dari percaya kepada apa yang telah disampaikan Ya. itu. merdeka dari menuhankan Dia. Bagi orang-orang yang belum percaya, antikristus. Assalamualaikum, Bang Zuma. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikum, wabarakatuh. Gurunda Zuma. Semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Gurunda Zuma, wabarakatuh. tadi Adik-adik sekalian. Pak Elhia ini tadi menyampaikan bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan sekaligus hamba Tuhan. Saya ingin menyampaikan sesuatu, Bang Zuma, bahwasanya saya tidak menyalahkan Pak Elhia. Justru saya di sini menyalahkan Aki Abu Hadid dan Bang Fandi. Kenapa? Karena Aki Abu Hadid dan Bang Fandi berpikir secara akal sehat. Loh, itu salah. Karena Harusnya Pak akal Pak Elhia ini berpikir secara akal sakit. Jadi yang saya salahkan Aki Abu Hadid gitu loh. Oh iya iya. Kenapa iya. menuntut dengan akal sehat padahal Pak Elhia ini berpikirnya secara akal sakit. Jadi tetap salah kita, Gurunda. Lanjut. Oke, baik. Mohon izin adik-adik saya sekalian ya. Dinda Pandi mana? Turun. Ketombak kayaknya. Bang Oh, Fandi, naik siap. lagi, Bang. Dikatakan di dalam dalam ulangan kitabnya orang Yahudi ya. Ulangan 27 nomor 26. Terkutuklah dia yang tidak menjalankan hukum Taurat dengan perbuatan. Jadi orang yang tidak menjalankan Taurat dengan perbuatan itu adalah orang yang terkutuk. Iblis bekerja kemudian. Iblis menginginkan manusia anak Adam itu terkutuk. Maka iblis datang mempengaruhi manusia untuk tidak menjalankan hukum Taurat agar manusia itu terkutuk. Saya ingin tahu dari saudara Elhia ini. Paulus ini dapat ilmu dari mana di dalam surah Galatia 5 membebaskan orang Kristen dari kuk penghambaan, dan di dalam Galatia 4 nomor 7 orang Kristen ini bukan lagi hamba Tuhan tetapi anak Tuhan. Pertanyaan saya, Tuhan mana yang menginginkan manusia untuk tidak mengikuti aturan-aturannya, sedangkan Tuhan yang betul mengutuk orang yang tidak menjalankan hukum Taurat, sedangkan Paulus melalui dari Kristus yang datang kepadanya justru menghilangkan hukum Taurat. Maka muncul pertanyaan, kalian ini anak Tuhan atau anak setan? Itu pertanyaan saya. Karena kalau anak Tuhan itu, sabar bang, sabar. Di dalam pengajaran Yesus di Yohanes 8 nomor 37, Yesusnya berkata, aku tahu engkau itu adalah anak-anak Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena engkau tidak memperoleh firmanku di dalam dirimu. Paulus juga mendoktrin di dalam Galatia 3 Galatia 3 nomor 29 bahwa orang-orang Kristen juga ini adalah anak-anak Abraham. Bagaimana ceritanya orang Kristen ini anak Abraham?
Dari mana? Apakah ini bukan tipuan? Tak ada hubungannya Abraham dengan orang Kristen kok disebut oleh Paulus untuk mengenakkan kuping orang Kristen bahwa orang Kristen ini adalah anak Abraham. Pertanyaan saya bang, pertanyaan saya. Dibuka aja deh kameranya deh. Pertanyaan saya, ini Anda sebagai anak Tuhan atau anak iblis? Karena hanya iblis yang tidak mau menghambakan diri kepada Tuhan. Ada dua yang tidak menghambakan diri kepada Tuhan. Kristen dan juga adalah iblis. Coba, di mana Anda bisa memberikan saya pengajaran saudara bahwa anak-anak Tuhan itu adalah anak-anak yang dimerdekakan untuk tidak lagi menjalankan firman Tuhan? Silakan. Ya, itu Pak, kita nantikan dulu ya, dulu itu yang tadi saya dulu bilang tadi nama itu dulu kita melihat dari apa arti Filipi pasal 2 ayat 9 ini ya, dalam segala nama ya. Karena itu Allah akan meninggalkan nama Yesus di atas segala nama lainnya. Jadi soal nama itu tidak terpengaruh Pak ya, tidak terpengaruh. Jadi mau dibilang dia hamba, mau dibilang Tuhan Yesus itu sama dalam segala nama, sudah terterang di situ Pak ya. Dari apa arti itulah harus kita pahami dulu. Apa arti Filipi pasal 2 ayat 9 itu? Arti nama berarti segala nama bisa. Kan begitu kan Pak? Itu sudah jelas. Ya. Yang Bapak Pak Jumat tadi katakan itu, coba ulang dulu, saya belum menangkap tadi. Iya, orang yang tidak menjalankan firman Tuhan adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Tapi sekarang terbalik. Orang yang tidak menjalankan firman Tuhan justru disebut sebagai anak Tuhan. Kristen tidak menghambakan diri. Di Galatia Pak, Galatia 4 nomor 7, kalian bukan lagi hamba, tapi kalian adalah anak, sebab kamu adalah pewaris. Sedangkan Tuhan di dalam kitabnya orang Yahudi mengutuk orang yang tidak menghambakan diri kepada dirinya. Ulangan 27 nomor 26, terkutuklah orang yang tidak menjalankan hukum Taurat dengan perbuatan. Sedangkan Paulus mengajarkan orang Kristen untuk tidak lagi menghambakan diri, tidak lagi mau diatur tentang aturan-aturan Tuhan, tidak lagi tunduk kepada firman Tuhan yang adalah hukum Taurat. Bagaimana mungkin orang yang dikutuk ini bisa jadi anak Tuhan? Setahu saya yang dikutuk itu anak setan Pak. Ayo. Iya, menurut Bapak kan gitu kan. Menurut ya, firman kita... yang ada di dalam kitab saudara, bukan saya. Silakan. Iyalah, oke. Yang ya saya kita kasihkan paparan di sini dia adalah dia berkata di sini Yohanes 15 ayat 13 sampai 17 ini ya Pak. Dia berkata di sini yang Bapak sampaikan itu dari 13 yang kita bahas ya dulu ya Pak. Gini, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, ya, sebab hamba tidak tahu apa yang telah diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Ya, ayat 16-nya, bukan kamu memilih aku, bukan saya yang memilih Tuhan itu lagi, ya. Bukan saya yang memilih Tuhan itu lagi, ya, tetapi dialah memilih kita. Tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, ya, menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap supaya apa yang kamu minta dari Bapa atas namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Inilah dia hasilnya. Bukan dalam arti dia itu lagi bukan hanya karena dia bukan lagi menyebut hamba atau dia sudah menjadi anak Tuhan. Jadi bagi yang tidak menuruti taatan Tuhan itu, pekerjaan Tuhan itu, itulah dia orang-orang yang tidak percaya.
yang tidak menghasilkan buah, Pak. Gitu. Oke, Pak, kalau berbicara tentang ajaran Yesus, endingnya itu Yesus mengajarkan apapun, tetap saja Yesus mengajarkan murid-muridnya itu untuk kasih kepada Tuhan. Kasih kepada Tuhan itu adalah mentaati firman Tuhan. Bukan melanggar firman Tuhan yang disebut kasih. Kasih itu mentaati. Kasih itu mentaati, intim kepada Tuhan dengan cara menjalankan segala perintah Tuhan. Sedangkan yang ada di ajaran Paulus, Kristen pengikutnya digiring untuk tidak lagi menghambakan diri kepada Tuhan. Coba Anda baca Galatia 4 nomor 7 itu. Sekarang kalian ini bukan lagi hamba. Kalian ini adalah anak. Kalau Anda membacakan tadi yang Anda sebutkan di dalam Yohanes itu, bahwa seorang yang kasih akan memberikan nyawanya kemudian kepada sahabat-sahabatnya, memang betul. Makanya di dalam Matius 16, Pak, Matius 16 itu kalau Anda lihat di dalam pengajaran Yesus, dia itu rela mati, Yesus itu. Ketika kemudian Ketika kemudian Petrus mencegah dia, apa katanya? Enyahlah iblis. Engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Aku rela mati demi pengikutku. Itu kata Yesus. Tetapi serela-relanya Yesus kemudian mati untuk pengikutnya, yang mengutusnya itu tidak rela Yesus mati di tangan orang-orang kafir, Pak. Yesus bukan pengecut. Yesus seorang pemberani yang gagah perkasa. Dia datang melawan dan bahkan menyerahkan nyawanya untuk pengikut-pengikutnya. Tetapi ketika dia terancam untuk dibunuh, Tuhan yang mengutusnya menyelamatkan dirinya. Makanya Yesus mengatakan di dalam Matius 16, Anda baca di sana di nomor 24, enyahlah di data nomor 23, enyahlah engkau iblis. Karena engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Tuhan. Apa yang dipikirkan Tuhan? Aku tidak akan meninggalkan orang yang aku kasihi. Aku akan menggantikan pengkhianat. Aku akan menjadikan orang benar selamat. Aku akan mengasihi dan tidak akan pernah membiarkan dia seorang diri. Jadi Yesus itu berani. Kenapa? Backingannya dia pencipta langit dan bumi. Jangan Anda mengatakan dia menyerahkan nyawanya betul-betul seperti yang Anda inginkan. Bukan begitu, Pak. Sekarang sudah tahu ada gitu ya kan? Apanya? Maksudnya apa, Pak? Sekarang yang itu bahwasanya dia itu adalah apa? Bersama-sama kekuatannya, keilahiannya berada di situ kan? Gitulah jelas. Anda salah. Mungkin kalau bukan dia, mungkin jadi siapalah yang manusia menjalani seperti itu, Pak? Inilah Anda. Anda menggabungkan dua Kristus. Kristus yang Anda sembah memang mati untuk Anda. Tapi anak Maria tidak mati. Dia adalah Kristus yang tidak mati. Sehingga dengan adanya Kristus yang mengaku-ngaku Yesus, Anda bukan lagi menghambakan diri kepada Tuhan, tetapi Anda menghambakan diri kepada hantu. Itu fakta. Sekarang saya tanya nih. Kita untuk buktikan itu sesederhananya. Siapa yang mengajarkan kalian untuk meninggalkan hukum Taurat? Tuhan atau hantu? Itu aja dulu. Udah, gini dulu Pak ya, jangan lu sampai ke situ dulu. Ini dulu. Tadi bilang manusia, tadi manusia ya kan. Karena ini Pak, tadi bilang manusia. Hanya iblis yang membantah firman Tuhan, Pak. Ya justru sekarang itu makanya tidak percaya kita itu sama iblis. Sekarang kalau Anda tidak percaya kepada iblis, siapa yang membebaskan Anda dari menghambakan diri kepada Tuhan? Yesus. Di mana Yesus mengajarkan untuk membebaskan pengikutnya menghambakan diri? Itu ya. Iya, silakan. Memang Pak Cuma ini memang kalau dalam isi Alkitab memang jago, tapi dalam
kitabnya sendiri tidak bisa disampaikan dengan Jangan detailnya. menangis, Pak. Jangan ke sana dulu. Jangan menangis. Itulah yang harus Jangan kita menangis, Pak, jangan. perjuangkan, Jangan nangis. supaya itu harus kita cerdas memberikan kepada orang banyak. Gitu, Pak, jangan nangis, cara-cara, Pak. Jangan Kalau nangis. ini Ya, bukan pertanyaan nangis, saya loh. Pak, bukan nangis. Anda memfitnah Yesus Karena- kalau Yesus membebaskan pengikutnya untuk menghambakan diri kepada Tuhan. Yang Anda maksud Yesus itu iblis. Ia membebaskan manusia dari perintah Tuhan. Itu iblis yang datang kepada Paulus. Karena hanya iblis yang menginginkan manusia tidak taat kepada Tuhan. Hanya iblis, Pak. Pura-pura ngaku Yesus. Itu makanya